Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang saya hormati, kalau mengenai kesehatan, dulu ada ungkapan bahwa di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Tapi sekarang ada lagi kesehatan rohani gitu. Jadi apakah kesehatan jiwa itu ada korelasinya dengan kesehatan rohani? Apakah seperti apa sebetulnya jiwa dan rohani atau hati? Ya itu seperti apa? Mungkin kalau badan ada bisa terukur kesehatan badannya ditampilkan dengan suatu stamina. Kesehatan jiwa juga mungkin ada variabel-variabelnya gitu. Nah kalau kesehatan rohani itu seperti apa gitu? Terutama menyangkut suatu keyakinan. Kadang orang-orang yang suka berdebat dengan keyakinannya masing-masing, itu apakah juga ada kesehatan rohaninya di situ muncul seperti apa gitu. Kemudian yang kedua mengenai kenikmatan, Pak Ustadz, di dalam surat Ar-Rahman itu ada berulang-ulang dikatakan bahwa wabi'ai rabbikum atukadiban. Sampai berkali-kali Allah mengatakan nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu, Pak Ustaz. Nah, itu dulu sebetulnya asbabun nuzulnya itu seperti apa timbulnya keluarnya surat tersebut sampai Allah menyebutnya berkali-kali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesehatan orang sehat lawannya orang sakit. Nah, ternyata penyakit itu ada 3 macam, ya. Penyakit 3 macam. Pertama penyakit jasmani. Nah, ini pilek, ya, luka, diabetes, batu ginjal, ini semuanya penyakit jasmani. Kemudian yang kedua rohani atau jiwa. Nah, penyakit jiwa ini ditandai dengan sedih, gelisah, khawatir, mungkin yang lebih parah lagi depresi, shock. Nah, itu penyakit jiwa. Nah, jadi kita ini sering terkena penyakit jiwa. Misalnya apa? Misalnya bapak-bapak punya putri. Pak, saya izin ya mau ke tempat teman. Oh ya, jangan malam-malam ya. Tapi sampai jam 12 belum pulang. Maka ngantuk pun hilang. Nunggu dengan gelisah. Kemana ini si anak? HP-nya enggak nyambung. Nah, gelisah. Ketika itulah kita terkena penyakit jiwa, tapi masih ringan, hanya gelisah. Tapi kalau semakin lama, jam 12 belum pulang, lewat jam 1 belum pulang, wah semakin gelisahnya semakin kuat itu. Ada apa ini? Semua temannya dihubungi. Ketika dihubungi nggak ada yang nyaut, semua tidur. Nah ini gelisah. Setelah gelisah ada rasa takut. Takut kalau terjadi sesuatu. Nah ini penyakit jiwa tadi. Nah penyakit jiwa itu terkait dengan penyakit jasmani. Buktinya mana? Dulu sebelum saya tahu, itu kalau ada berita baik di surat kabar maupun di TV atau radio, seseorang yang tertangkap dan akan disidang, tertangkap korupsi pejabat akan disidang. Pada hari persidangan ternyata terdakwa tidak hadir sebab sakit. Maka ketika itu saya berpikir, ini alasan supaya tidak disidang, dia pura-pura sakit. Tapi ternyata tidak. Ini terjadi betul. Kenapa? Dia awalnya adalah seorang pejabat dihormati di kantornya, di lingkungan masyarakatnya disegani. Begitu tertangkap korupsi langsung down. Sampai di rumah dia sedih, dia gelisah. Tiba-tiba datang istrinya, Pak,
saya dicemooh di arisan tadi. Kenapa? Tuh istrinya koruptor. Nah, saya malu Pak. Nah, tambah lagi beban hati. Tidak lama anaknya datang, Pak, saya dibully teman-teman di sekolah. Dianggap anak koruptor, apa yang saya miliki adalah duit tidak halal. Tambah sedih lagi. Ketika sedih, gelisah ini kemudian dalam ilmu jiwa menimbulkan psikosomatik. Apa itu? Psikosomatik adalah munculnya penyakit jasmani karena tekanan yang ada pada rohani. Jadi orang penyakit jiwa itu akan memunculkan penyakit-penyakit jasmani. Sehingga akhirnya mahnya kambuh, penyakit ginjalnya terasa, padahal sebelumnya tidak. Tapi karena tekanan kejiwaan, maka penyakit jasmani ini muncul. Nah, ini dalam ilmu jiwa disebut psikosomatik. Pernah ada Bupati Kutai Kartanegara. Nah, itu ya. Dia korupsi, yaitu mengambil sebagian dana untuk pembangunan lapangan terbang bandara. Maka dia kemudian ditangkap, disidang, diputuskan hukuman sekian belas tahun. Langsung shock, kaget. Apa yang terjadi? Pingsan. Setelah pingsan tidak sadar-sadar, koma. Itu lebih dari sebulan di rumah sakit. Koma, tidak sadar, tapi belum meninggal. Akhirnya dilaporkan ke presiden. Gimana ini? Kalau tetap dipertahankan, biaya negara tidak sedikit. Karena pejabat tinggi pasti di VIP atau VVIP yang tiap malamnya sewanya mahal. Belum servis dari dokter-dokter dan lain sebagainya, peralatan. Wah, gimana ini? Udah dikasih grasi aja diampuni. Begitu kata diampuni, diinformasikan, keluarganya diberitahu, kemudian berusaha menyampaikan. Begitu sadar disampaikan dia diampuni, langsung sehat kembali. Nah, ini Bupati Kutai Kartanegara. Nah, ini artinya apa? Penyakit jasmaninya hilang karena lepasnya beban batin. Nah, ini ya. Jadi penyakit pertama jasmani, penyakit kedua penyakit jiwa, penyakit ketiga adalah penyakit hati. Nah, penyakit hati itu apa? Sombong, takabur, dengki, iri. Nah, ini semua penyakit hati. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Dan bila penyakit itu tidak disembuhkan, akan menambah dengan penyakit-penyakit lain, akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain. Nah, penyakit itu iri. Iri itu menimbulkan SMS. Senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Nah, ini iri. Melihat tetangganya mendapat nikmat, naik pangkat, dia kan cari muka itu supaya disenangi atasannya dan akhirnya naik pangkat. Nah, sekarang kan juga begitu. Banyak kalau di WA itu saya baca KSAD, nah, dia mendapat kenaikan jabatan dari Pangkostrat menjadi KSAD ini kan karena aspek politik itu, karena ini itu. Nah, ada itu di WA ya. Dari KSAD sekarang itu disindir karena ini. Nah, itu yang ngomong yang iri aja itu. Kalau melihat orang dapat kenikmatan, iri, susah dia. Sehingga akhirnya muncul, ini beratnya apalagi? Akan muncul satu ghibah. Nah, ini enteng. Yang kedua yang akan muncul fitnah. Nah, fitnah ini yang lebih berat. Ya, karena dia ingin menjatuhkan orang yang menerima nikmat tadi
sehingga mengungkapkan sesuatu yang tidak benar dengan harapan orang tadi akan dijauhi, mungkin akan mendapatkan sanksi masyarakat. Nah ini iri ya. Tetapi kalau orang yang seperti tadi saya katakan tidak mensyukuri nikmat, yang muncul takabur, kesombongan. Ini karena saya. Wah, ternyata saya pinter ya, bisa membuat seperti ini. Nah, ini muncul kesombongan. Nah, ini penyakit hati. Fir'aun itu salah satu contoh orang penyakit hati yang tidak mau disembuhkan. Apa itu? Dia penguasa Mesir. Sebagai penguasa, semua rakyatnya tunduk pada dia. Apa yang dia katakan harus dilaksanakan. Setelah penguasa, maka dia pun merasa ini milik saya. Sehingga akhirnya ternyata orang-orang tunduk pada saya. Setelah jadi penguasa, menjadi pemilik, pada akhirnya dia menyatakan, kalau gitu saya seperti Tuhan bisa menentukan nasib masyarakat Mesir. Sehingga akhirnya dia mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, dan sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, di situ kesombongan tadi meningkat sehingga menganggap dirinya sebagai orang yang setingkat dengan Tuhan. Nah, itu ya. Dulu di sini ada Lia Eden. Lia Eden mengaku sebagai nabi, ya, menerima wahyu dari Allah. Ternyata ada pula pengikutnya, banyak pengikut. Tapi nggak puas. Setelah menjadi nabi, kemudian lain saat ternyata dia mengaku saya ditunjuk Allah menjadi Jibril, menjadi malaikat, menjadi Jibril. Nah, karena dari menjadi Jibril, salah satu anak buahnya yang dilihat paling brilian diangkat sebagai nabi. Nah, kamu nabi, saya Jibril. Kemudian ketika di sidang ditanya, dalam tuntunan Islam, apa fungsi malaikat Jibril? Maka dijawab, malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu pada para nabi. Nah, kamu Jibril, sudahkah kamu menyampaikan wahyu, ketemu dengan nabimu apa belum? Nah, jadi nggak bisa jawab di situ. Nah, ini apa? Muncul dari sikap saya ternyata begini. Maka kemudian akan meningkat kesombongan itu. Sehingga dalam kaitan ini, kalau iri, Allah SWT mengisyaratkan dalam salah satu ayat, wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat terakhir dari surat Al-Falaq. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang iri bila mereka mewujudkan rasa irinya itu kepada diriku. Karena kalau orang iri pada saya, dia pasti berbuat sesuatu yang akan merugikan saya. Kalau hadis Nabi, iyyakum wal hasada, awas, jauhilah rasa iri. Kenapa? Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Karena rasa iri itu akan menghabiskan, akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Kamu berbuat baik, maka orang iri akan tetap mencela. Itu pura-pura aja itu. Itu kan supaya, kalau sekarang istilahnya, itu kan hanya pencitraan. Nah, berbuat baik dianggapnya pencitraan. Nah, sekarang apalagi nanti kalau mau pemilu ya, istilah pencitraan itu akan, orang berbuat baik, bersedekah, membagi sembako, itu pencitraan itu, supaya dipuji orang. Nah, ini ungkapan orang-orang yang iri tadi itu. Nah, ini ya, sehingga
Ada 3 penyakit. Penyakit jasmani, penyakit rohani atau penyakit jiwa, dan penyakit hati.